Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir, berkumpul, bertatap muka di Masjid Al-Bait. Selesai kita menjalankan dan melaksanakan rutinitas ibadah sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Selesai kita menjalankan sholat zuhur berjamaah, biasanya kita turun ke bawah, kemudian kita makan siang. Tetapi kita tunggu sebentar ya, karena hari ini tepatnya di hari Rabu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Agustus 2022. Hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 ini ya, selesai kita menjalankan sholat zuhur, kita berkumpul di tempat yang mulia, yang memang dimuliakan oleh Allah. Berkumpul di tempat yang sangat sakral, yang memang disakralkan oleh Allah, yaitu tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap maunah, inayah dan maghfirahnya, dan senantiasa kita sisipkan harapan besar kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan arahan daripada Allah, sehingga kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang dapat mencapai dan menggapai ilmu yang bermanfaat dan barokah daripada guru-guru kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kedatangan sahabat baru. Di hari ini kita kedatangan saudara baru, kawan baru yang akan bersama-sama kita belajar di PPA, mengenyam, mengasah suatu ilmu agama di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Alhamdulillah, tadi sebelum kita menjalankan sholat zuhur, perkiraan jam 11, orang tua kita, ibunda kita, yaitu ibunda dari Ananda Arif Ardiansah Muhammad Arif. Ada Muhammad ya? Oh enggak ada. Arif Arif ya, Ardiansah. Kalau dipanggil Arif enggak mau, panggilnya Arif. Ya, Arif ataupun Arif itu bagus namanya. Amin. Amin. Ya, ibunda kita hadir di tengah-tengah kita, yaitu bunda dari Ananda Arif Ardiansah. Hari ini beliau mengantarkan putra dari saudaranya, yaitu adik dari ibunda Armawati,
yaitu ibu dari Ananda Arif Ardiansah, ya. 15 hari ya Bu ya, 15 hari perjalanan menjemput keponakan ya, berarti keponakan, menjemput keponakannya di Jakarta. Ya, kemarin saya sudah memberikan informasi kepada kalian bahwa seminggu 2 minggu ke depan kita akan kedatangan saudara baru, sahabat baru yang akan bersama-sama kita belajar di PPA. Hari inilah Allah takdirkan di mana Ibu Armawati digerakkan oleh Allah untuk mengayunkan kedua tangannya, melangkahkan kedua kakinya, digerakkan seluruh anggota tubuhnya, memegang daripada tangan keponakannya untuk dibawa ke PPA agar belajar bersama kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan, yaitu meraih dan mencapai sekaligus menggapai ilmu yang bermanfaat, mencapai dan menggapai daripada barokah. Ya, langsung kita panggil ya, karena ini juga saudara sepupu berarti ya Bu ya, saudara sepupu dari Ananda Arif Ardiansah. Tadi sempat disampaikan oleh bunda kita Ibu Armawati bahwa Arif ini tidak pernah berjumpa, ya, tidak pernah berjumpa dari lahir sampai sekarang, belum pernah berjumpa. Baru sekarang ini ketika azan dikumandangkan kurang 10 menit waktu azan baru jumpa. Oh, ini saudara saya gitu. Seharusnya tadi kan what is your name gitu, ini what is your name, kan nggak kenal ya, sepupu sama sepupu nggak kenal ya, karena jarak dari tempat Arif dengan saudaranya sepupu ini jauh ya. Kalau Arif itu asalnya dari Padang, Arifnya lahir di Batam, asalnya dari Padang Pariaman ya, makanya saya catat Bu. Kalau nggak dicatat lupa ini alamat-alamatnya di sini ya. Dari Padang Pariaman ya, khususnya ada di Padang Sagu. Padang Sagu, baru tahu ini saya. Padang Sagu. Kalau ini Arif dengan sepupunya lebih tua mana? Lebih tua Arif ya. Arif usianya 16. Kalau sepupunya ini usianya 14 tahun. Berapa usianya? 14 tahun ya. Jadi sepupu daripada Ananda Arif ini diantarkan oleh Ibu Armawati di PPA bersama-sama dengan abangnya Arif, Bang Heru ya, nah, agar belajar di PPA ya. Beliau ini asalnya dari Padang Sagu juga ya Bu ya, dari Padang Sagu ya, dari Tanjung Pandan ya, betul ya. Jadi sepupunya ini dari Tanjung Pandan, provinsinya Bangka Belitung. Jauh ya, Bangka Belitung, kotanya Belitung ya. Dari Bangka Belitung ini jauh dengan Padang Sagu ini. Wah, jauh, jarak tempuhnya jauh. Naik kapal ini ya, naik kapal. Ini jauh perjalanannya, memakan berapa hari nggak tahu lah. Yang tahu itu yang orang yang bersangkutan, biasanya yang pernah wiradiri antara Bangka Belitung ke Padang Sagu ya. Kami minta anak yang bersangkutan ya, karena ini sepupu ya,
jangan dipisah, jangan dilepas, nanti hilang lagi 14 tahun lagi nggak jumpa nanti. Ya, 14 tahun ini nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu suaranya kayak apa sepupunya. Makanya saya panggil kedua-duanya. Ya. Coba Ananda Arif duduk di samping saya. Sebelah ini. Nah, kamu duduk di sebelah sini. Kemudian anak yang bersangkutan, yang mondok, yang diantarkan oleh Ibu Armawati, ibunda dari Arif ini, namanya adalah Muhammad Arif Pratama. Anak pertama mungkin ya Bu ya. Anak pertama, nggak punya saudara lagi. Oh, berarti anak pertama, anak yang paling tertua ya. Saya panggil Ananda Muhammad Arif Pratama untuk ke depan, di sampingnya abangnya ya, panggil abang. Kemudian didampingi oleh ibunda kita, Ibu Armawati, ya panggilnya bibi berarti ya. Oh bunda, biasanya manggil bunda atau tante ya Bu ya. Kalau tante terlalu gaul mungkin ya Bu. Ya, dipanggil bunda ya, Bunda Armawati. Coba di sampingnya Muhammad Arif Pratama. Kemudian untuk abangnya Arif ya, putra dari ibunda kita Ibu Armawati, yang juga merupakan salah satu putra kedua ya. Putra kedua yaitu ada Muhammad yang namanya. Nggak ada. Heru siapa namanya? Oh, Heru Ardiansa sama juga. Oh, Heru Ardiansa. Coba di sampingnya ibu sebelah sana. Nah, karena saya panggil juga orang yang bersangkutan. Nanti kalau anak yang mondok di sini gak semerta-merta nanti kalau waktunya pulang, waktu libur kan pulang, gak bisa dijemput oleh orang-orang yang tidak dikenal identitasnya. Makanya di sini kami mengambil dokumentasi agar anak yang bersangkutan ini kami tahu siapa saudaranya, siapa abangnya, siapa bibinya. Nah, sewaktu-waktu kalau sudah hari libur, anak-anak akan pulang masing-masing ke rumah halaman, ke kampung halaman pulang. Ada yang dijemput oleh ayahnya, ada yang dijemput oleh pamannya, bibinya. Khawatirnya nanti dijemput oleh seorang perempuan yang tak dikenal. Bilangnya kakak, ternyata pacar. Wah, ini bahaya. Makanya untuk pengambilan dokumentasi penanggung jawab adalah Ibu Armawati dengan Heru sekeluarga ya, untuk mengenai tentang Ananda Muhammad Arif Pratama. Ya, untuk anak-anak santri-santri PPA, untuk mempersingkat ya, sebagaimana di PPA setiap ada anak baru, kami mengenalkan kepada kalian bahwa ada kawan baru, santri baru, saudara baru, sahabat baru yang juga sama-sama akan belajar bersama kita, sekolah dengan kita, ngaji dengan kita, sholat berjemaah dengan kita, menjalankan berbagai macam aktivitas di PPA bersama kita, baik itu program yang di luar pesantren ataupun di dalam pesantren. Beliau namanya tadi saya sampaikan Muhammad Arif Pratama, panggilannya Muhammad Arif ya, Muhammad Arif. Tadi saya bilang Arif, agak-agak mirip ya, sepupu lah, namanya sepupu. Namanya Muhammad Arif, Muhammad Arif. Nggak ada aliansanya, nggak ada. Ya, Muhammad Arif Pratama, panggilannya Arif. Ya. Ya, kalau Arif ini tadi saya sampaikan usianya berapa tahun? Usianya berapa tahun? 14 tahun. Kira-kira yang usianya di bawah 14 tahun coba angkat tangan. Tampung dulu. Diingat ya, biar saya lihatin dulu. Kenapa ada alat hadrah di depan kita? Biasanya kan kalau ada anak baru nggak ada hadrah-hadrahan, nggak ada. Kita ingin rubah sedikit lah supaya nggak bosan gitu. Setiap ada anak baru, habis itu kita sedikit memberikan nasihat, arahan dan sebagainya. Selesai itu doa, selesai. Ada berbeda sedikit. Nanti beberapa bulan kemudian berubah sedikit gitu. Supaya nggak bosan, bosan. Nah,
mudah-mudahan. Yang merasa usia di atas 15 tahun, angkat tangan. Yang merasa usianya di atas 14 tahun, angkat tangan. Naik. Saya mau lihat, kenapa saya suruh turun. Siapa yang usianya di bawah 14 tahun dan siapa santri-santri yang usianya di atas 14 tahun. Saya ingin lihat. Oh, yang ini yang 14 ke bawah. Oh, yang ini 14 ke atas. Kenapa? Ketika sudah kita baca itu sholawat Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini anak ini akan dipegang sama Ananda Arif, gitu ceritanya. Karena kamu abangnya, masa ibunya, ya kan gitu kan. Ibu hanya sekedar membawa ke pesantren. Di sini sudah ada Arif, abangnya, sepupunya yang nggak pernah lihat. Pegang itu tangan adiknya, dibawa ke ujung sana, salaman dulu ke kawan-kawannya. Saya lihat itu, siapa yang usianya 14 ke bawah, wajib hukumnya untuk mencium tangan. Adab, akhlak yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul ilmi ilmul halal. Paling utamanya ilmu adalah ilmu akhlak, ilmu etika, ilmu adab. Jadi jangan sok-sok kalian itu lama di pesantren kemudian sok. Jangan. Usianya masih 10 tahun sudah telingar-telingar. Sok jago, sok lama. Atau yang punya jabatan atau kedudukan, jadi pengurus kah, jadi ketua keamanan kah, kalau usianya di bawah 14 tahun, walaupun itu ada anak baru, cium tangannya, menunjukkan akhlak. Paham? Nanti ketika si anak Ananda Arif ini berjabat tangan, ternyata ada kawannya yang usianya merasa usianya 14 ke atas, si Ananda Arif cium tangannya. Paham ya? Oh, saya nggak tahu Ustaz, kan ada Arif. Makanya Arif tadi memegang Ananda Arif, ini usianya 14, cium tangannya. Jangan cium tangannya. Itu kasih tahu ya. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Paham dong? Pakai hati kalau cium tangan. Pakai hati. Saya lihatin kalian. Siapa yang nggak mencium tangan saya catat. Ini program wajib. Supaya hati kita ini terbentuk karakternya. Untuk membentuk karakter itu ya harus kita belajar dari awal. Oh kayak gini kalau kita cium. Ciumnya bagaimana cara menciumnya? Kalau kita mencium orang tua atau guru misalnya, cium tangannya 3 kali. 1, 2, 3, dibalik tangannya 1 kali. Gitu. 3 kali, 1, 2, 3, cium telapak tangannya. Itu kalau ibu, bapak, orang tua, guru. Itu. Paham bu? Bukan ditaruh di dahi, pipi, leher. Enggak, cium pakai hidung. Paham bu? Nah, makanya saya lihatin kalian nanti kalau menciumnya langsung bisa tertaruh darinya. Nanti kasih tahu ya. Tak yang itu. Cium tadi tangannya adik saya ditaruh di kepalanya. Kasih tahu ya. Paham dong? Nah, jadi diingat-ingat yang merasa usianya 14 ke bawah, cium tangannya. Yang merasa kalian usianya 14 ke atas, jangan lupa Ananda Arif, cium tangannya. Nanti dikasih tahu oleh abangnya. Paham dong? Ya, sedikit saya memperkenalkan Ananda Arif ini. Sekarang diterima menjadi santri PPA. Sekaligus saya meminta kepada Ibunda Armawati dan keluarga yang di luar live streaming ini, baik yang ada di Jakarta, ibu yang bersangkutan, kemudian keluarga yang ada di Bangka Belitung, ya, saudara-saudaranya di sana mungkin akan melihat live streaming ini. Kami meminta ikhlasnya, meminta ridhonya, bahwa Ananda Muhammad Arif Pratama bukan hanya sekedar
menjadi santri PPA, tetapi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, Ananda Muhammad Aril Pratama sudah menjadi anak angkat kami. Sakitnya sakit kami, susahnya susahnya kami, senangnya senangnya kami, pahitnya pahitnya kami. Paham ya, bahasa ini bahasa simpel, tapi hati-hati. Kalau sudah anak santri tersakiti, terdolimi, maka ayah pun tidak akan terima. Tapi lihat dulu kesalahannya santri. Kalau santrinya nyolong, gitu loh maksudnya. Paham ya? Baik dong. Sekarang mulai hari ini Ananda Aril sudah punya ayah angkat, ya, ayah angkat yang ada di PPA. Ayah angkatnya banyak, ya. Ayah angkatnya banyak. Insya Allah. Siapa ayah angkat banyak? Yang menyatakan ayah angkat saya. Nanti besok lusa dan seterusnya akan ada ayah-ayah angkat yang lainnya. Dari statement langsung menyampaikan kepada Ananda Aril. Boleh jadi Pak Bimdesnya, boleh jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sering menjenguk kita, khususnya ibu bapak wali santri itu juga ayah angkat, ya, ayah angkat. Untuk mempersingkat waktu, saya meminta untuk Ibunda Armawati atau perwakilan dari Ibu Armawati menyampaikan, mungkin Bang Herunya, mungkin Ibu Armawati, silakan untuk menyampaikan, untuk memasrahkan putranya, yakni keponakan dari Ibu Armawati, anak daripada atau putra daripada adik yang ada di Jakarta. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 10 Agustus, saya mewakili adik kandung saya menyerahkan Aril mondok di PPA Guru Islam. Semoga teman-teman semuanya, teman-teman Aril ya, menerima Aril, mengajari Aril, karena Aril belum pernah mondok, ya kan? Terus untuk sama Pak Ustadz, saya serahkan sepenuhnya ke Pak Ustadz, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama kawan-kawan Aril bisa membimbing dan mengajak Aril bersama-sama tinggal di PPA. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, apa yang disampaikan oleh Ibunda kita, Ibu Armawati. Ya, itu kami terima Bu ya, atas permasalahan daripada memasrahkan keponakan kepada kami terima hari ini. Semoga dengan memasrahkan keponakan daripada Ibu, adik daripada Arif yang 14 belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu, belum pernah main sama sekali. Hari ini kita berharap kepada Allah, semoga hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Aril Pratama. Ada suatu catatan yang saya catat, tidak perlu saya sampaikan semuanya karena waktunya juga Bu ya, takut hujan. Nanti kalau hujan nggak bisa balik nanti ke Batam ya. Sedikit, Aril adalah sesosok laki-laki. Ya memang bukan bencong ya, bukan perempuan, laki-laki. Tapi di dalam diri Aril ini ada suatu nama. Kalau kita kupas namanya, sedikit saya kupas. Aril ini kalau diambil dengan bahasa Ibrani, Aril ini adalah seorang laki-laki yang cenderung punya karakter. Seorang laki-laki yang cenderung punya karakter percaya diri.
Seorang laki-laki yang percaya diri, kalau disuruh maju nggak minder, suruh tampil nggak minder, menghadapi orang nggak minder, percaya diri. Tapi kalau adanya siapa? Ari, kalau diambil dengan bahasa karakteristik ya, itu memiliki arti dan makna pekerja keras, suka tolong menolong, kerja keras dia orangnya, nggak malas, orangnya nggak suka minder, percaya diri. Harapan saya, harapan kami semua, semoga dengan datangnya hadirnya daripada Ananda Ari ini di tengah-tengah kita juga bisa memberikan nasihat. Nama yang ia sandang bukan hanya memberikan nasihat kepada Ari sendiri, tapi juga memberikan nasihat di tengah-tengah kita semua yang awalnya kurang percaya diri. Karena hadir di tengah-tengah kita ada seorang nama bernama Ari, bisa menjadi sebab kita terbentuk pula daripada karakter-karakter yang lebih cenderung untuk percaya diri, suka membantu, suka menolong dan berjuang, kuat, keras dalam bekerja, keras dalam belajar, nggak males. Paham? Ini sedikit hanya memberikan hadiah ya, atau nasihat kepada Adil bahwa di PPA jangan sampai minder ya. Karena nanti ketika Anda berkumpul dengan kawan di sini kan, Anda akan menghadapi berbagai macam kawan yang memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki suku yang berbeda-beda. Di sini ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku apa lagi? Flores ada di sini ya, tuh Flores ini ada, ini Flores, ini nih Flores ini ada, ini sepupu Flores ini ada, ada, ya, ada. Saya juga suku, ya, sama dengan kalian sukunya, ya. Jadi kalau kalian itu punya kawan, maka jangan bedakan antara suku ini, suku ini, suku ini. Kalau Anda dari Batang Belitung, ya, Batang Belitung itu, Bangka Belitung ya saya catat, Bangka Belitung, ya. Kemudian lahir daripada Padang Sagu, Pariaman. Tadi saya tanya kepada ibu kita, Ibu Armawati, sukunya suku apa Bu? Suku Sikumbang katanya. Ya Bu ya. Jadi ini Arif Ardiansa, sukunya suku Sikumbang. Kalau yang ini juga suku Sikumbang, gitu ya Bu ya. Suku Sikumbang. Ya, paham ya? Ada suku Bugis, ada suku ini, ada suku ini, ada suku ini. Semuanya bersaudara. Kalau suku daripada suku Kumbang, suku Sikumbang sakit, maka suku-suku yang lain harus membantu. Ada yang suku Jawa terzalimi, tersakiti, maka suku-suku yang lain harus membantu. Harus tunjukkan kasih sayang, harus tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Paham? Jangan sampai membeda-bedakan antara hidung yang pesek, yang mancung, kulit yang hitam, kulit yang putih, yang kurus, yang gemuk. Hanya semuanya sama. Di PPA itu harus sama, nggak ada yang berbeda. Kalau nakal ya nakal, kalau malas ya malas, kalau rajin ya rajin. Semuanya pukul rata, sama. Artinya sama. Lanjut, kita bacakan sholawat Nabi untuk Ananda Arif Muhammad Arif Pratama. Kita bacakan sholawat Nabi untuk Muhammad Arif Pratama. Semoga dengan membaca sholawat Nabi ini senantiasa kita semua, khususnya dan pada umumnya, Muhammad Arif Pratama mendapatkan bimbingan arahan daripada Allah, sehingga di PPA ini tercetaklah, terbentuklah karakter-karakter yang sejati, karakter-karakter yang hakiki, yaitu menjadi seorang anak yang percaya diri, keras belajarnya, suka menolong, suka membantu, sukses mencapai harapan di masa depan, mendapatkan ilmu bermanfaat dan sekaligus dimudahkan untuk mendapatkan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahalul Qiyam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salamu
Alhamdulillah selesai kita mendengarkan sekaligus membaca sholawat untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pembacaan sholawat ini menjadi pintu, menjadi sebab terbukanya pintu rahmat Allah, sehingga dimudahkan Ananda Muhammad Aril Pratama untuk mendapatkan ilmu-ilmunya Allah, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, mendapatkan untuk ilmu-ilmu yang bisa menjadi penyebab selamatnya dunia akhirat dari Ananda Muhammad Pratama. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk penutup, saya minta sepupunya mendoakan adik sepupunya. Bukan saya yang mendoa, supaya lebih dekat, ya kan? Buat apa punya sepupu mondok di pesantren PPA kemudian gak bisa mendoakan sepupunya, ya kan? Saya minta untuk Ananda Arif Ardiansah mendoakan adik sepupunya Muhammad Aril Pratama. Takbir! 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 Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma alhimna ilman afqa bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya rahman rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa ifzal mursalina wa ilmal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur ala nikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusma'u wa a'udzubika min a'ulil arba' wa nafsin la tasba' wa inni la tadma. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Falizalik alimna bi ilmika ilmil akhirah ilmil yakin ilmi yurisu wa tadhkuru li rabbik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan ta'dinu biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika shalihin fid dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari